Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya, Siti Samsiah, akan menyampaikan sebuah materi teladan kisah Nabi Lut alaihissalam. Tujuan pembelajaran. Setelah mengamati media pembelajaran, peserta didik mampu menghayati kisah Nabi Lut alaihissalam. Tujuan yang kedua, setelah mengamati media pembelajaran, peserta didik mampu mengamalkan sikap tabah, tanggung jawab, dan peduli sebagai cermin dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Submateri 1. Dalil nakli dasar kisah Nabi Lut alaihissalam. Submateri yang kedua, kisah Nabi Lut alaihissalam. Submateri yang ketiga, pesan moral dan hikmah. Serta submateri yang keempat adalah ibrah. Dalil nakli adalah dalil yang berasal dari kitab Al-Quran. Tersebut dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 74 sampai 75. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 175. Kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom, yaitu masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Nabi Lut keturunan dari Haran bin Tarah, yaitu Azar, dan keponakan dari Ibrahim. Nabi Lut mengajak kaum Sodom untuk beriman dan beribadah kepada Allah, serta meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Tetapi kebanyakan kaumnya mendustakan perintah Allah. Bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi Lut sok suci. Nabi Lut menyampaikan dakwah kepada mereka dengan penuh ketulusan hati dan kejujuran serta kesabaran. Nabi Lut memohon kepada Allah agar Allah menolongnya dari kaumnya. Lalu Allah mengutus ketiga malaikat untuk datang ke rumah Nabi Lut, menyerupai 3 sosok lelaki yang tampan rupawan. Lalu istrinya Nabi Lut yang durhaka kepada Allah dan suaminya, mereka menyampaikan kabar itu kepada kaumnya, bahwasanya di rumah mereka kedatangan tamu yang tampan rupawan. Lalu mereka mendatangi rumah Nabi Lut, serta mereka meminta kepada Nabi Lut untuk menyerahkan tamu mereka kepada kaum Sodom. Lalu ketiga malaikat tadi menemui mereka serta membuka identitas mereka. Karena kedurhakaan mereka, Allah memerintahkan kepada ketiga malaikat tadi untuk membutakan mata mereka. Seketika itu mata mereka menjadi buta dan mereka menjadi kalang kabut karena kebutaannya. Atas kedurhakaan mereka, Allah memerintahkan kepada Nabi Lut untuk meninggalkan kaum Sodom beserta pengikutnya yang hanya terdiri dari sedikit orang itu. Lalu Nabi Lut beserta pengikutnya yang hanya sedikit itu meninggalkan masyarakat Sodom. Lalu Allah menimpakan azab kepada mereka.
dijungkir balikkan kota mereka, begitu juga mereka semuanya dalam keadaan binasa karena kedurhakaan mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga dengan istri Nabi Lut yang durhaka kepada Allah dan juga suaminya. Mereka hancur lebur binasa karena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan moral dan hikmah yang dapat kita ambil dari teladan kisah Nabi Lut adalah sebagai berikut. 1. Kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah yang meliputi beberapa sifat, yaitu sifat pantang menyerah menghadapi kaum Sodom, serta ketabahan Nabi Lut dalam menghadapi kaum Sodom, serta rasa tanggung jawab terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dakwah kepada kaum Sodom, serta sikap peduli Nabi Lut terhadap kaum Sodom. Adapun pesan moral dan hikmah yang kedua, sikap pribadi dalam satu keluarga mempunyai karakter yang berbeda-beda. Serta yang ketiga yaitu dalam berdakwah, cobaan dan rintangan dalam berdakwah bisa datang dari manapun, baik itu dari keluarga, sanak saudara, teman dekat, bahkan dari masyarakat sekitarnya. Adapun pesan moral dan hikmah yang keempat yang dapat kita ambil adalah sikap membangkang terhadap perintah Allah dan tidak mau bertobat atas semua kesalahannya akan mendatangkan azab kepada mereka. Serta yang terakhir adalah sikap siksa atau azab yang menimpa komunitas manusia tentu bukan salah dan kemauan Allah, tetapi oleh karena perilaku anggota masyarakat itu sendiri. Ibrah dari teladan kisah Nabi Lut adalah, yang pertama yang dapat kita ambil adalah perbuatan homoseksual atau pria menyukai pria, wanita menyukai wanita, penyuka sesama sejenis disebut fahisyah. Terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 28. Ibrah yang kedua, perilaku lesbian dan gay kaum Lut alaihissalam itu disebut mungkar. Ibrah yang ketiga, perilaku kaum Nabi Lut itu dinilai zalim. Serta yang keempat dari ibrah ini adalah perilaku kaum Nabi Lut itu disebut musyrif. Sedangkan yang kelima, perilaku kaum Nabi Lut itu dinilai mufsid. Serta yang keenam adalah perilaku kaum Nabi Lut itu jelas melanggar HAM atau hak asasi manusia. Karena perilaku mereka semua itu, maka dapatlah ibrah yang ketujuh, yaitu Allah akan menurunkan siksa kepada orang yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari perintah Allah. Demikianlah pelajaran tentang teladan kisah Nabi Lut. Dan akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.